Angin berhembus, matahari melaksanakan tugasnya sebagai penyinar seluruh jagat raya, sekaligus menyaksikan perjuangan dakwah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq yang sedang dikejar-kejar oleh kafir Quraisy untuk dibunuh. Ketika Abu Bakar dan Rasulullah SAW sudah berada tepat di depan pintu Gua Sur, Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tempat ini tidak pernah dihuni oleh manusia sama sekali. Pastilah di dalamnya banyak sampah-sampah berserakan, bahkan binatang buas pun merajalela. Oleh karena itu izinkanlah saya untuk masuk terlebih dahulu untuk mencek sekaligus membersihkan tempat tersebut." Rasulullah menoleh ke arah Abu Bakar As-Siddiq. "Silahkan wahai Abu Bakar As-Siddiq." Lalu berangkatlah Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu ke dalam gua sur tersebut untuk mencek dan membersihkan tempat tersebut. Ketika beliau sedang asik-asiknya membersihkan tempat itu, tiba-tiba ada seekor ular berbisa menghampiri Abu Bakar dan langsung mematuk kakinya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak menghiraukan itu semua. Beliau terus membersihkan gua itu dari sampah-sampah berserakan. Seluruh lubang-lubang beliau tutupi dengan batu-batu, dengan menahan rasa sakit yang semakin lama semakin terus merasa dan terasa. Setelah selesai, Abu Bakar As-Siddiq keluar menemui Rasulullah SAW yang sedang sambil berkata, "Wahai Rasulullah, tempat ini sudah saya bersihkan. Seluruh lubang-lubang yang kemungkinan ada ular berbisa atau binatang apapun itu sudah saya tutup. Maka dari itu, silahkan wahai Rasulullah untuk beristirahat dengan tenang dengan saya di dalam gua ini selama beberapa hari." Lalu masuklah Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW ke dalam gua itu untuk melakukan istirahat. Di dalam pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW beristirahat dengan damai, dengan tenang. Namun tak lama kemudian kaki Abu Bakar As-Siddiq yang semakin lama semakin membengkak tak tahan lagi, tak bisa ditahan lagi akibat dari serangan ular tersebut. Namun beliau tetap mempertahankan supaya tidak bisa mengganggu akan istirahat Rasulullah SAW yang sudah kelelahan dikejar-kejar kafir Quraisy dari tadi. Karena Abu Bakar ini semakin lama semakin merasa kesakitan, meskipun beliau tidak bergerak, bahkan tidak berkedip, Abu Bakar As-Siddiq tanpa sengaja menjatuhkan air matanya ke pipi Rasulullah SAW. Rasulullah terkejut dan heran, sekaligus berkata terhadap Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Abu Bakar menjawab, "Saya tadi dipatuk ular ya Rasulullah. Lalu kenapa engkau tidak memberitahuku?" "Maafkan saya wahai Rasulullah, saya tak sanggup, saya tak tega untuk mengganggu istirahat engkau yang sudah kelelahan dari tadi." Mendengar jawaban itu, Rasulullah hatinya langsung terenyuh sambil berdoa kepada Allah, "Ya Allah,
jadikanlah Abu Bakar As-Siddiq sederajat denganku di hari kiamat kelak. Dan Rasulullah langsung memegang kaki Abu Bakar Siddiq sambil membacakan doa-doa tertentu dan meludahi luka yang terpatuk ular itu dengan penuh perasaan. Dan alhamdulillah, berkat izin Allah Subhanahu wa ta'ala, luka Abu Bakar As-Siddiq seketika itu pula langsung sembuh. Tak lama kemudian, pintu masuk gua Sur tersebut didatangi oleh seekor laba-laba dan 2 ekor merpati untuk bersarang di mulut gua tersebut, sehingga nampaklah gua itu tak pernah dimasuki oleh satu manusia pun ke dalam gua itu. Setelah keesokan harinya, orang-orang kafir Quraisy terus melakukan pencarian terhadap Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai pemuda kafir Quraisy sudah berada tepat di mulut gua Sur. Salah satu di antara mereka berkata, seluruh gua-gua yang ada di tempat ini sudah kita periksa, sudah kita cari. Tinggal satu gua terakhir inilah yang belum kita cari. Pemuda yang lainnya berkata, saya tidak yakin di dalam ada manusia. Lah, kenapa? Padahal Anda biasanya begitu yakin akan apa yang Anda lakukan. Coba kamu perhatikanlah, gua ini di mulutnya ada seekor laba-laba dan sepasang burung merpati yang sedang bersarang. Tak mungkin ada sarang laba-laba dan sepasang merpati seandainya ada manusia yang masuk ke dalam gua tersebut. Tuhannya terdiam dan berkata, benar juga apa yang engkau katakan. Ya sudah, kalau begitu ayo kita pergi. Akhirnya pemuda kafir Quraisy meninggalkan tempat tersebut dengan penuh rasa kecewa. Padahal Abu Bakar As-Siddiq saat itu sedang ketakutan, sedang penuh dengan rasa cemas. Karena seandainya kafir-kafir Quraisy itu masuk, pastilah kita akan ditemukan. Namun ketika hal itu diceritakan kepada Rasulullah, Rasulullah langsung berkata, janganlah engkau cemas wahai Abu Bakar. Di tempat ini kita tidak hanya berdua, namun Allah akan selalu bersama kita dan melindungi kita selalu. Bagaimana saya tidak cemas wahai Rasulullah? Gua ini hanya ada satu pintu. Seandainya mereka masuk, pastilah kita akan ditemukan dan dibunuh oleh mereka. Jangan begitu wahai Abu Bakar. Lihatlah tempat arah itu, sambil Rasulullah menunjukkan ke arah belakang. Ketika Abu Bakar melihat, ternyata di belakangnya ada pintu yang tidak diketahui oleh Abu Bakar. Padahal Abu Bakar ketika membersihkan tempat tersebut, tidak ada satu pintu pun selain pintu utama dari gua Sur tersebut. Begitulah keadaan sahabat dan nabinya pada waktu tersebut. Ketika memasuki sore hari, ketika sore hari mulai tiba, Amir bin Fuhairah yang mengembala kambing-kambing Abu Bakar
langsung membawa susu perasan dari hasil domba-domba Abu Bakar sendiri, yang saat itu memang dikembala di dekat bukit Sur, untuk memberikan susu tersebut kepada Rasulullah dan Abu Bakar dengan cara disimpan dan diletakkan di depan pintu gua tersebut. Ketika pagi-pagi, putri-putri Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asma dan Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, membawa makanan dari rumahnya pada gua tersebut. Tak lupa Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq ketika malam-malam hari mengendap-endap untuk melaporkan informasi keadaan kafir-kafir Quraisy saat itu kepada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah 3 hari berlalu bersembunyi di bukit Gua Sur, lalu datanglah Abdullah bin Uraikid menemui Abu Bakar dan Rasulullah SAW dengan membawa unta-unta untuk melanjutkan perjalanan ke kota Makkah. Dan akhirnya keempat orang tersebut, yaitu Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid, pergi untuk menemui para sahabatnya di Madinah yang sudah menunggu sejak lama. Jika memang video ini merasa bermanfaat di hati para kawan-kawan saudara-saudaraku semua, silahkan di subscribe dan dilihat video selanjutnya